Nama saya Andi Tiara Febrianti, Program Studi Hukum Tata Negara Kelompok 5. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok 3 mata kuliah Civic Education, di mana nantinya kita akan menjelaskan materi tentang tantangan dan hambatan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kelompok 3 atau kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, yang kedua Ical Rati, yang ketiga Irmawati, yang keempat Abdul Ghafur, dan yang terakhir yaitu Nurul Lutfiak Hasnur. Masing-masing memiliki bagian dalam menjelaskan materi-materi. Di antaranya yaitu kita akan membahas tentang pengertian tantangan, pengertian hambatan, dan pengertian hak asasi manusia. Kemudian poin kedua yaitu kita akan membahas tentang tantangan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, dan yang terakhir kita akan membahas tentang hambatan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan materi yang ada. Akan menjelaskan mengenai tantangan, hambatan, dan HAM. Tantangan adalah suatu hal atau objek yang perlu ditanggulangi untuk dijadikan sebagai hal untuk mengatasi masalah. Yang kedua, dijadikan sebagai rangsangan untuk bekerja lebih giat lagi. Dan kesulitan yang dialami harus dijadikan sebagai motivasi untuk bekerja lebih rajin lagi. Hambatan adalah suatu hal atau objek yang sifatnya menghalangi dalam bekerja. Sifat ini harus ditiadakan. Menurut KBBI, hambatan adalah rintangan atau halangan. Yang ketiga, HAM, hak asasi manusia atau hak dasar yang melekat pada diri manusia yang kodratnya dimiliki manusia sejak lahir, yang harus dilindungi dan dihormati. Baik, saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu B, tentang tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia. Tantangan negara Indonesia dalam upaya penegakan HAM ke depannya adalah memajukan kesejahteraan. Tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia meliputi yang pertama, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah dan lembaga hukum. Yang kedua, masih ada pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga, budaya kekerasan seringkali masih menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang ada di antara mereka. Yang keempat, belum adanya komitmen pemerintah yang kuat terhadap upaya penegakan HAM dan kemampuan melaksanakan kebijakan HAM. Yang kelima, terjadinya komersialisasi media massa yang berkaitan pada semakin minimnya keterlibatan media massa dalam pembuatan laporan investigatif mengenai HAM dan pembentukan opini untuk mempromosikan HAM. Yang keenam itu masih lemahnya kekuatan masyarakat. Yang ketujuh, desentralisasi yang tidak diikuti dengan menguatnya profesionalisasi birokrasi dan kontrol masyarakat di daerah, potensi munculnya berbagai pelanggaran HAM pada tingkat lokal. Yang kedelapan, budaya feodal dan korupsi menyebabkan aparat dan penegak hukum tidak mampu bersikap tegas dan dalam menindaki berbagai pelanggaran HAM. Yang kesembilan, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah, masyarakat, dan media yang ke-10, ada sebagian warga masyarakat dan aparat negara yang masih
berpandangan bahwa HAM merupakan produk budaya barat. Yang ke-11, berbagai ketidakadilan pada masa lalu telah menyebabkan luka batin dan dendam antar kelompok. Yang ke-12, kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan bermaksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etik, kelompok agama dan kelompok agama. Yang ke-13 itu kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas untuk sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditunjukkan langsung terhadap penduduk sipil yang berupa A. pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, B. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, C. pemerasan kemerdekaan atau pemerasan kebebasan fisik, D. penyiksaan, pemerkosaan dan perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan dan penghilangan orang secara paksa. Itulah materi kedua dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Ghafur. Saya akan melanjutkan materi tentang hak asasi manusia. Faktor yang menyebabkan lambatnya pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. 1. Faktor sosial budaya. A. Tingkat pendidikan, pekerjaan, dan usia yang masih bersifat multikompleks. B. Masih adanya adat istiadat ataupun sosial budaya yang bertentangan dengan hak asasi manusia. B. 2. Faktor komunikasi dan informasi. A. Data geografis Indonesia yang luas sehingga membatasi komunikasi antar daerah. B. Kepentingan komunikasi dan informasi masih terbatas, yaitu software dan hardware. Kemudian 3. Faktor kebijakan pemerintah. A. Masih adanya penguasa yang memiliki kebijakan yang tidak sama dengan hak asasi manusia. B. Masih adanya kepentingan suatu oknum yang mengabaikan tentang hak asasi manusia. 4. Faktor perundang-undangan. A. Pemerintah tidak segera meratifikasi Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia. B. Kalaupun ada peraturan perundang-undangan, itu masih belum bisa diimplementasikan. 5. Faktor penindakan. A. Masih adanya aparat negara yang mengabaikan kepentingan tentang hak asasi manusia. B. Masih adanya aparat negara yang memiliki sifat KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati. Saya akan menyebutkan beberapa hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia. Dari dalam negeri, yang pertama yaitu kualitas peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum yang kurang atau tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Yang ketiga, kesadaran hukum yang masih rendah sebagai akibat rendahnya kuota sumber daya manusia. Yang keempat, rendahnya penguasaan hukum dari sebagian aparat penegak hukum. Yang kelima, budaya hukum dan hak asasi manusia yang belum terpadu. Yang keenam, yaitu keadaan geografis Indonesia yang luas. Selanjutnya, hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia dari luar negeri. Di era global sekarang, pengaruh ideologi asing sangat mudah masuk ke suatu negara, termasuk di Indonesia. Misalnya ideologi komunisme. Meskipun ideologi ini termasuk kurang populer, namun semakin kurang populer, namun tetap perlu diwaspadai. Nah, itulah yang sempat saya sampaikan. Sekian dari saya.
Berdasarkan pemaparan atau penjelasan dari teman-teman saya, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa pengertian tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan, sedangkan pengertian hambatan adalah usaha yang ada atau yang berasal dari diri sendiri yang memiliki tujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Sedangkan pengertian hak asasi manusia itu sendiri adalah hak dasar atau hak asasi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri sejak lahir, yang memang merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi dan dihormati satu sama lain. Adapun tantangan-tantangan dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah atau lembaga-lembaga penegak hukum, dan masih ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghidupkan kekerasan atau diskriminasi, serta pemerintah belum memiliki komitmen yang kuat dalam rangka upaya penegakan hak asasi manusia. Sedangkan hambatan dalam upaya penegakan hak asasi manusia berdasarkan wilayahnya terbagi dua, yaitu dari dalam negeri dan dari luar negeri. Adapun faktor-faktor hambatan upaya penegakan hak asasi manusia yaitu yang pertama faktor kondisi sosial, yang kedua faktor informasi dan komunikasi, yang ketiga faktor kebijakan pemerintah, yang keempat faktor perundangan, dan yang terakhir yaitu faktor aparat dan penindakannya atau law enforcement. Nah, demikianlah penjelasan atau pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.